siapa pemimpin Nusantara yang ke-8 di Jongko Joyoboyo tidak disebutkan. Di Jongko Joyoboyo tidak disebutkan, tapi ada satu klausul yang menyebutkan presiden yang ke-8 yaitu masih merupakan tidak jauh dari presiden yang ke-7. Saya akan bicara bukan asal bicara, ora waton ngomong, ning ngomong sing waton, yaitu ono waton ada dasarnya, dibarengi dengan keplasing paningal wileting wicoro, yaitu yang utama saya menggunakan yaitu Jongko Joyoboyo. Ini Jongko Joyoboyo, seorang raja sakti Mondraguna yang tahu sebelumnya terjadi, yaitu di kerajaan Kediri years ago, beberapa ribu tahun yang lalu. Bukan satu, ini juga Joyoboyo. Lalu Wustep Satrio Piningit yang sering ditanyakan, yang nanti ada hubungannya untuk yang akan datang ini. Apa dan siapa Satrio Piningit? Presiden pertama disebutkan di situ Satrio Kinunjoro Murwengkuncoro. Wustep, siapa dia itu? Tidak lain adalah Bung Karno, proklamator Republik Indonesia. Satrio Kinunjoro keluar masuk penjara, tetapi Murwengkuncoro membuat Indonesia dikenal, disegani oleh negara-negara yang lain. Itu number one presiden yang pertama, pemimpin yang pertama. Pemimpin yang kedua adalah Satrio Wibowo Kesampar Kesandung. Siapa dia? Seorang presiden, seorang pemimpin yang punya kewibawaan, tapi happy endingnya not happy ending, tapi tragis ending. Kesampar kesandung, barang sing ora kangge disampar disandung. Ternyata terbukti adalah Bapak Soeharto. Dengan adanya peristiwa 1998, akhirnya Bapak Soeharto turun lengser. Siapa penggantinya? Disebut presiden ketiga adalah Satrio Jinumput Sumoloatur. Orang bicara Sumoloatur itu selo, Jinumput sedikit. Ternyata di situ disebutkan seorang pemimpin yang tidak lama memimpin Indonesia. Ternyata adalah Bapak B.J. Habibie. Only 1 until 2 years, hanya 1 sampai 2 tahun. Terbukti kan? Barulah presiden keempat disebutkan Satrio Topo Broto, Satrio Lelono Topo Broto. Lelono berpergian, Topo Broto memejamkan mata. Ternyata siapa yang terpilih menjadi presiden adalah Bapak yang kami hormati dan kami cintai, adalah Bapak Abdul Rahman Wahid, terpilih menjadi presiden yang keempat. Terbuktikan. Presiden yang kelima Satrio Piningit Hamongtuoh. Satrio yang kemunculannya tidak dikendaki oleh penguasa waktu itu, selalu dijegal. Tetapi karena Hamongtuoh terak rembesing madu, turun dari pemimpin besar, akhir dengan berbagai cobaan ujian, yaitu adanya peristiwa kuda tuli, ternyata tampillah Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Itulah wanita hebat satu-satunya juga di Indonesia di samping Ibu Kartini yang waktu itu berani melawan kekuasaan, berani, dan akhirnya menjadi presiden yang kelima. Jadi supaya kita itu tahu dengan jelas, ojo mung syukur ngomong. Nah sekarang tibalah siapa presiden ke-6.
Presiden ke-6 adalah disebutkan di situ adalah Satrio Binoyong Pambukaning Gapura, tetapi bat tan wenang nglunggui kloso ginelar. Lah ini apakah akan terjadi? Satrio Binoyong yaitu seorang presiden yang pertama kali diboyong, dipilih oleh rakyat secara langsung, bukan dipilih oleh MPR. Dan ternyata betul kan, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sampai 10 tahun memimpin Indonesia Nusantara ini selama 10 tahun. Ya ini maaf lu ya, saya tidak disi kerso lu ya, saya hanya menyampaikan yaitu yang namanya Jongko Joyoboyo. Satrio Pambukaning Gapura kang tan wenang lungguhi kloso ginelar. Apa artinya maknanya tan kuwasa lungguhi kloso, yaitu era reformasi yang telah terbuka ini, pemilihan presiden selanjutnya tan wenang sangat menemui banyak kesulitan untuk menempatkan kadernya menjadi pemimpin Nusantara. Next time kita lihat saja, benar nggak Jongko Boyo ini? Kalau memang benar, bukan saya tapi Jongko Joyoboyo. Apakah benar nanti setelah presiden ke-6 itu, yaitu tan menang lungi kloso ginelar? Lah ini yang saya sampaikan bulan Juni menjelang tahun 2014. Siapa waktu itu acaranya di Damarja DKS TV, saya menyampaikan adalah Satrio, yang presiden yang ke-7 adalah yang dinamakan Satrio Pinandito Sinisian Wahyu, kang tanpa kro anggone nyandang, kang sinuyutan wong sak pirang-pirang, bisa ngudari ruwete wong sak pirang-pirang, bisa nyigar tanah Jawa dadi loro. Coba setho to, Satrio Pinandito Sinisian Wahyu, kang tanpa kro anggone nyandang, sinisian wong sak pirang-pirang, bisa ngudari ruwet rentenge wong sak pirang-pirang. Ternyata yang terpilih adalah Bapak Jokowi. Tanpa keranggone nyandang, sangat sederhana, lambine sak lemari putih kabeh gitu. Panjenengan Bapak Jokowi putih semua, lambang kesucian hatinya, kang duweni pusaka Trisula Weda, jejeg jujur adil. Ternyata hampir 10 tahun memimpin Indonesia ini, Bapak Jokowi semakin dicintai oleh rakyat dan terbukti. Maaf, ini atas dasar perhitungan kejawen, Jawa Jawi Jiwa Jiwi. Nah, sekarang ini yang menjadi pertanyaan, the big question, who is that? Siapa pemimpin Nusantara yang ke-8? Di Jongko Joyoboyo tidak disebutkan. Di Jongko Joyoboyo tidak disebutkan, tapi ada satu klausul yang menyebutkan presiden yang ke-8, yaitu masih merupakan tidak jauh dari presiden yang ke-7. Presiden yang ke-8 tidak jauh dari presiden yang ke-7, yaitu watak sifat-sifatnya, yaitu niru watake Pandhawa. Yudhistira orangnya ramah, orangnya always smile every time, tidak suka marah-marah. Watake Bima tegen, tegung, tegas. Presiden ke-7 adalah tidak jauh dari presiden yang akan datang, tidak akan jauh dari presiden yang ke-7. Sipake Harjuna, yaitu menjauhi permusuhan, tidak senang bermusuhan, tapi kalau sedang menghadapi musuh, dia maju tak gentar, dia akan tetap maju. Sipate Sadewa dan Nakula adalah sifat itu. Sekarang siapa kira-kira presiden yang ke-8? Yaitu tadi, tidak jauh dari itu. Kemudian ada
Doso Darmorojo, 10 syarat seorang raja, presiden yang ke-8 nanti. Baik sahabat sekalian, demikianlah video yang coba saya sekali ini, yakni pernyataan dari Romo Witakcondrowijoyo yang mengurai atau menjelaskan tentang isi dari buku Jongko Joyoboyo, yakni mengenai ramalan dari Jayabaya terkait pemimpin Republik Indonesia dari yang pertama hingga saat ini. Dan dari pernyataan atau penjelasan tadi, tentu kita sudah bisa tahu siapa yang bakal menjadi pemimpin Indonesia nanti. Dan pengalaman buku tersebut dari presiden pertama hingga ke-7 tidak pernah meleset. Oleh karena itu, tentu yang ke-8 juga tidak jauh dari presiden-presiden sebelumnya yang sudah diramalkan. Kita nantikan dan buktikan ramalan Joyoboyo tersebut di tahun depan, yakni tahun 2024, setelah Pilpres nanti.